masalah undang-undang. Banyak berkah. Semua itu, Puang. Banyak datang, banyak doakan. Banyak pas solo. Bukan intimate wedding kalau satu kampung diundang. Puang, untuk para keluarga dekat, Ji. Istilah apa misalnya dengan itu? Biba ini dari keluarga besar. Undang orang banyak-banyak, tak kalah di KUA mau kau menikah nah. Begini saja, kalau ndak mau kau... Amplop coklat gengsi. Aku sisa transfer. Biar dia tahu yang ngatur, Ki. Kau kan tidak tahu saya siapa bisi-bisiin. Boncos kan kalau ndak kusinga Ki. Macam kas negara. Besok lusa itu sudah mau dibayar DP-nya. Nanti saya sama Bang Agi saja. Di mana kita apa ini? Padaku, maunya ku. Kamu itu mau jual rumah Mama. Terus Mama tinggal di mana nanti? Nggak bisa lah. Lari ceritanya orang. Kembali ji nanti tuamu. Dari uang pas solo. Kalau semuanya maunya kontak kita ikuti. Keluar semua itu dari dana. Tidak semua orang sama kemampuannya. Tidak ada jaminannya uang kembali, Po. Sekali memang kita nikah sederhana di KUA. Pura-pura cuek saja. Tapi mamaku ndak bisa. Mama itu Pasti dia yang disalahkan. lebih peduli sama masa depanmu, nak. Ada tanahnya Bapak. Dibanding harga dirinya Mama. Mungkin kalau dijual. Tanah warisan itu, Kebo. Ini kan acara besar. Anak gadis semua ini kodon satu-satunya. Kita yang minta. Rela kau lepas sama laki-laki yang tidak ada sekali usahanya, Kebo. Bayangkan sebuah perjalanan, bukan melintasi tempat, tapi melintasi perasaan. Inilah dunia wisata, di mana setiap kisah membawa kita menyusuri luka, harapan dan cinta yang tumbuh dari ketabahan. Selamat datang kembali di channel Dunia Wisata. Channel yang bukan hanya mengajak kamu melihat tempat-tempat indah, tapi juga menyelami kisah, budaya, dan cerita kehidupan yang seringkali dekat, namun jarang benar-benar kita pahami. Di video kali ini, kita tidak sedang membahas destinasi liburan, melainkan sebuah perjalanan emosional. Tentang cinta, keluarga, gengsi, dan harga mahal yang harus dibayar demi sebuah pesta bernama pernikahan. Bayangkan ini. Sebuah undangan pernikahan datang ke rumahmu. Nama tercetak rapi. Amplop tertutup rapi. Namun di sudut kanan atas, tidak tercantum gelar kebangsawanan. Lalu seseorang berkata, "Kalau tidak ada gelarnya, kita tidak usah datang." Di titik itulah, film ini mulai menampar kita pelan-pelan. Karena uang pas solo bukan sekadar soal amplop dan angka, melainkan tentang martabat, tentang harga diri, dan tentang siapa yang harus berkorban ketika adat dan cinta saling berhadapan. Dan kisah ini dimulai dari dua orang sederhana yang hanya ingin menikah tanpa harus kehilangan segalanya. Biba tumbuh sebagai perempuan yang terbiasa hidup pas-pasan. Ia seorang guru, pekerjaan yang mulia, namun jauh dari kata sejahtera. Setiap pagi ia berangkat dengan senyum yang selalu sama, mengajar dengan penuh hati, lalu pulang membawa lelah yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Di balik semua itu, Biba menyimpan satu mimpi kecil, yang terus ia genggam sejak lama. Membangun rumah sederhana untuk ibunya. Seorang ibu yang telah mengorbankan masa mudanya, kebahagiaannya, bahkan impian pribadinya, demi memastikan Biba bisa berdiri tegak hari ini. Bagi Biba, rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah bentuk terima kasih, permintaan maaf yang tak terucap, dan janji bahwa semua pengorbanan ibunya tidak sia-sia. Di sisi lain ada Rizky, seorang videografer pernikahan. Ironis, memang. Setiap akhir pekan ia merekam kebahagiaan orang lain. Tawa, janji suci, pelukan hangat di pelaminan. Namun ketika kamera dimatikan, ia kembali ke kenyataan hidupnya sendiri, yang sedang tidak baik-baik saja. Order sepi, penghasilan tidak menentu, dan tabungan yang semakin menipis. Namun satu hal yang membuat Rizky tetap bertahan adalah Biba.
Mereka bertemu bukan dari kisah yang dramatis. Tidak ada hujan. Tidak ada tabrakan bahu. Tidak ada musik romantis. Mereka bertemu sebagai dua manusia biasa yang sama-sama lelah dan menemukan ketenangan saat berada di samping satu sama lain. Ketika Rizky melamar Biba, tidak ada pesta, tidak ada cincin mahal, hanya niat tulus dan rencana sederhana. Mereka ingin menikah secukupnya, tidak berlebihan, tidak memaksakan diri. Sebuah akad yang hangat, undangan terbatas, makan bersama keluarga terdekat, lalu hidup baru dimulai perlahan. Namun rencana itu tidak pernah benar-benar milik mereka berdua. Begitu kabar pernikahan terdengar oleh keluarga Biba, segalanya berubah. Wajah-wajah yang tadinya ramah perlahan dipenuhi hitung-hitungan. Berapa tamu yang harus diundang? Berapa hari pesta harus digelar? Siapa saja tokoh yang wajib hadir? Agar tidak dianggap memalukan. Di tengah obrolan yang semakin ramai, satu kata terus berulang dan terdengar semakin berat. Pas Solo. Uang Pas Solo bukan sekadar sumbangan. Ia adalah simbol, ukuran kehormatan, alat pembanding status sosial. Dan bagi sebagian orang, Pas Solo adalah ajang unjuk gengsi. Keluarga Biba melihat pernikahan ini bukan hanya sebagai ikatan dua manusia, melainkan sebagai peluang. Peluang untuk menunjukkan kelas. Peluang untuk membuktikan bahwa mereka tidak kalah. Dan tentu saja, peluang untuk mendapatkan Pas Solo sebanyak mungkin. Biba mencoba berbicara. Pelan, sopan, penuh hormat. Ia menjelaskan kondisi keuangan mereka. Tentang gajinya sebagai guru. Tentang penghasilan Rizky yang belum stabil. Tentang mimpi kecilnya membangun rumah untuk ibu. Namun kata-katanya seperti tenggelam di tengah suara adat dan gengsi. Sekali seumur hidup, kata mereka, kalau tidak besar, orang akan bicara. Rizky hanya bisa diam. Ia duduk di sudut ruangan, mendengar masa depannya direncanakan oleh orang lain. Setiap angka yang disebutkan terasa seperti palu yang menghantam dadanya pelan-pelan. Daftar tamu mulai membengkak. Dari puluhan menjadi ratusan. Dari ratusan menjadi ribuan. Dekorasi sederhana diganti dengan konsep megah. Catering standar dianggap memalukan. Dan elektron 2 malam menjadi harga mati. Setiap keputusan selalu diakhiri dengan kalimat yang sama. Nanti juga kembali lewat Pas Solo. Namun tidak ada yang benar-benar peduli. Dari mana modal awal itu harus datang? Di satu malam yang sunyi, Biba dan Rizky duduk berdua. Tanpa suara musik. Tanpa keluarga. Hanya mereka. Dan rasa takut yang akhirnya keluar ke permukaan. Mereka sadar, jika ini terus berlanjut, bukan hanya pesta yang mahal. Mimpi-mimpi mereka akan ikut tergadai. Dan di titik itulah, sebuah kenyataan pahit perlahan mendekat. Tanah keluarga, satu-satunya aset, mulai dipertimbangkan untuk digadaikan. Biba menatap ibunya. Perempuan tua itu tersenyum. Namun matanya menyimpan lelah yang sama. Seperti bertahun-tahun lalu. Senyum orang tua yang selalu berkata iya, meski hatinya ingin menolak. Di sanalah Biba mengerti. Pernikahan ini bukan lagi soal cinta. Ini tentang siapa yang berani mengalah. Dan siapa yang harus kembali berkorban. Dan kisah uang Pas Solo baru saja benar-benar dimulai. Pagi-pagi sekali, rumah keluarga Biba sudah ramai oleh suara langkah kaki dan obrolan yang saling bertumpuk. Kursi-kursi plastik mulai berdatangan, sebagian dipinjam dari tetangga, sebagian lagi disewa. Di sudut rumah, Ibu Biba duduk diam sambil melipat kain, matanya sesekali menatap halaman yang semakin penuh. Tidak ada senyum di wajahnya, hanya tarikan napas panjang yang berulang-ulang,
seolah ia sudah tahu sejak awal kemana arah semua ini akan berujung. Biba berdiri di dapur, membantu menyiapkan minuman untuk para kerabat yang datang silih berganti. Tangannya bergerak otomatis, namun pikirannya jauh. Setiap cangkir yang ia letakkan di nampan seperti mengingatkannya pada satu angka baru yang harus ditambahkan ke daftar pengeluaran. Gula, kopi, gelas plastik, semua kecil, tapi jika dikumpulkan, terasa menyesakan. Rizky datang agak siang, membawa kamera di tasnya. Bukan untuk bekerja, tapi karena kamera itu satu-satunya barang yang selalu ia bawa kemanapun. Ada rasa aman yang aneh ketika benda itu ada di dekatnya, seolah hidupnya masih punya kendali, meski kenyataannya tidak. Ia menyalami keluarga satu persatu, menunduk sopan, menahan komentar dan tatapan yang menilai dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Di ruang tamu, pembahasan kembali mengarah pada jumlah undangan. Satu nama disebut, lalu ditambahkan dua nama lain. Saudara jauh, kolega lama, kenalan orang tua, bahkan nama-nama yang tidak pernah Biba dengar sebelumnya. Semua dianggap penting. Semua dianggap wajib. Biba mencoba memotong pembicaraan, suaranya pelan tapi tegas. Ia mengingatkan kembali soal biaya, soal rencana awal yang sudah mereka sepakati berdua. Namun kalimatnya dipatahkan dengan mudah. Katanya terlalu muda untuk mengerti adat. Katanya nanti juga akan paham setelah pesta selesai. Katanya ini semua demi nama baik keluarga. Rizky menunduk. Di kepalanya, angka-angka berputar tanpa henti. Ia membayangkan hari-hari setelah pernikahan, ketika pesta usai, tamu pulang, dan mereka harus menanggung semua sisa beban itu sendirian. Tidak ada pasolo yang datang setiap bulan. Tidak ada adat yang membantu membayar cicilan. Di malam hari, setelah rumah kembali sepi, Biba duduk di kamar ibunya. Lampu temara membuat ruangan terasa sempit dan hangat. Ibunya menyisir rambut Biba perlahan, seperti saat ia masih kecil. Tidak ada pembicaraan tentang pesta, tidak ada pembicaraan tentang uang. Hanya keheningan yang penuh makna. Biba akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Semua yang ia simpan sejak awal tumpah begitu saja. Ketakutannya, rasa bersalahnya. Kebimbangannya antara menjadi anak yang patuh dan perempuan yang ingin menentukan hidupnya sendiri. Ibunya mendengarkan tanpa memotong, tanpa menghakimi. Hanya sesekali mengangguk pelan. Dengan suara yang nyaris berbisik, ibunya berkata bahwa ia tidak ingin melihat Biba menderita setelah menikah. Bahwa pernikahan seharusnya menjadi awal yang ringan, bukan beban yang dibawa seumur hidup. Namun kalimat itu diakhiri dengan senyum getir, karena ia juga tahu, melawan arus keluarga bukan perkara mudah. Keesokan harinya, keputusan besar diambil tanpa benar-benar melibatkan Biba dan Rizky. Tanah keluarga akan digadaikan. Semua dibungkus dengan alasan sementara, demi kelancaran pesta. Kata-kata manis dilontarkan, janji-janji akan ditepati setelah pasolo terkumpul. Biba merasa dadanya sesak. Tanah itu bukan sekadar aset. Itu satu-satunya peninggalan ayahnya. Tempat ia bermain saat kecil. Tempat ibunya menanam harapan di tengah keterbatasan. Namun suaranya kembali tenggelam. Kali ini bukan oleh adat, tapi oleh rasa tidak ingin mengecewakan semua orang. Rizky mengetahui keputusan itu dari orang lain. Tidak ada yang bertanya padanya. Tidak ada yang meminta persetujuannya. Saat Biba mengatakannya dengan mata sembab, Rizky hanya bisa terdiam. Amarah bercampur rasa bersalah membuatnya kehilangan kata. Ia merasa gagal sebagai calon suami. Gagal melindungi perempuan yang ia cintai. Sejak hari itu, persiapan pernikahan berubah menjadi rangkaian kejadian yang absurd dan melelahkan. Vendor dekorasi datang dengan konsep yang semakin mahal. Catering menaikkan harga karena jumlah tamu terus bertambah. Jadwal elektron diperpanjang karena ada permintaan khusus dari kerabat tertentu. Semua harus dipenuhi, semua harus sempurna. Di tengah kekacauan itu, muncul momen-momen lucu yang terasa pahit. Salah paham soal warna seragam keluarga. Kursi pelaminan yang salah kirim. Latihan acara yang berantakan karena terlalu banyak orang ingin mengatur. Tawa terdengar, tapi tidak pernah benar-benar sampai ke hati Biba dan Rizky. Rizky mencoba mencari tambahan penghasilan. Ia menerima semua pekerjaan, tanpa memilih. Pernikahan kecil, ulang tahun, bahkan acara yang sebenarnya tidak ingin ia ambil. Ia pulang larut malam, tubuh lelah, pikiran kosong.
Biba menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan, berusaha menjadi kuat meski dirinya sendiri hampir runtuh. Hari demi hari berlalu, tekanan semakin terasa. Biba mulai meragukan segalanya. Ia mencintai Rizky, itu tidak pernah berubah. Namun ia juga mencintai keluarganya. Di antara dua cinta itu, ia merasa terjepit. Setiap pilihan terasa seperti pengkhianatan terhadap salah satunya. Di sebuah sore yang hujan, pertengkaran besar akhirnya pecah. Bukan karena uang, bukan karena pesta, melainkan karena kelelahan yang sudah terlalu lama dipendam. Kata-kata terlontar tanpa saring. Tuduhan, kekecewaan, rasa takut akan masa depan, semuanya keluar bersamaan. Tangis Biba pecah. Rizky membalas dengan suara tinggi yang jarang ia gunakan. Mereka sama-sama terluka, sama-sama tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Di tengah hujan yang semakin deras, mereka sadar satu hal. Jika mereka tidak berhenti sekarang, pernikahan ini mungkin akan tetap berlangsung, tapi cinta mereka bisa habis sebelum hari itu tiba. Malam itu, mereka duduk terpisah, masing-masing bergulat dengan pikirannya sendiri. Biba memandang langit-langit kamar, bertanya-tanya apakah semua ini sepadan. Rizky menatap kamera di pangkuannya, merasa asing dengan hidupnya sendiri. Tidak ada jawaban yang mudah, tidak ada jalan keluar yang jelas. Namun di balik semua kekacauan itu, satu tekad perlahan tumbuh. Tekad untuk tidak sepenuhnya menyerah. Tekad untuk mencari jalan tengah, meski harus melawan arus yang begitu kuat. Mereka belum tahu caranya, belum tahu risikonya, tapi mereka tahu satu hal. Jika mereka diam saja, mereka akan kehilangan lebih dari sekadar uang. Dan di titik itulah, perjalanan mereka memasuki fase yang lebih berani, lebih jujur, dan lebih berbahaya. Karena ketika cinta mulai bersuara, adat dan gengsi tidak selalu siap mendengarkan. Keesokan harinya, suasana rumah kembali dipenuhi aktivitas. Kali ini lebih padat, lebih bising, dan lebih menekan. Kertas-kertas berisi daftar kebutuhan menumpuk di meja. Angka-angka ditulis, dicoret, lalu ditulis ulang dengan nominal yang semakin besar. Biba duduk di sisi meja, menatap daftar itu seperti menatap vonis yang tak bisa ia hindari. Rizky berdiri di luar rumah, menerima telepon dari vendor yang menanyakan kepastian pembayaran uang muka. Suaranya ditahan serendah mungkin, berusaha terdengar tenang meski dadanya berdebar. Setiap kata, harus segera, terasa seperti ancaman halus yang terus menghantui. Keluarga besar mulai berdatangan bukan hanya untuk membantu, tapi juga untuk mengawasi. Ada yang memberi saran, ada yang menyindir, ada pula yang terang-terangan menilai. Semua merasa punya hak bicara karena ini pernikahan adat, pernikahan keluarga, bukan hanya milik Biba dan Rizky. Di sudut ruangan, dua orang kerabat sibuk membicarakan siapa saja yang nanti memberi pas solo paling besar. Nama-nama disebut dengan nada penuh harap. Ada yang dibanggakan, ada yang direndahkan. Semua diukur dari amplop yang kelak akan diberikan. Biba mendengar itu semua, dan hatinya terasa semakin berat. Baginya, pernikahan perlahan kehilangan maknanya. Yang tersisa hanyalah hitung-hitungan, strategi, dan harapan semu bahwa semua pengorbanan ini akan terbayar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah kebahagiaan memang harus selalu ditukar dengan hutang dan rasa tertekan? Rizky mencoba mengajak Biba berbicara di luar. Mereka duduk di teras, sedikit menjauh dari keramaian. Ia mengutarakan keinginannya untuk menghentikan beberapa hal yang menurutnya sudah terlalu berlebihan. Mengurangi jumlah tamu, memotong durasi acara, atau setidaknya menolak beberapa permintaan yang jelas di luar kemampuan mereka. Namun sebelum pembicaraan itu benar-benar sampai pada keputusan, seseorang memanggil Biba kembali ke dalam. Ada rapat keluarga. Ada hal penting yang harus dibahas. Rizky hanya bisa menghela napas, menyadari lagi bahwa suaranya selalu menjadi yang terakhir didengar, atau bahkan tidak didengar sama sekali. Di dalam, pembicaraan semakin panas. Ada perbedaan pendapat antar keluarga, bukan soal apakah pesta ini terlalu besar, tapi soal siapa yang harus tampil paling terhormat. Siapa yang duduk di barisan depan. Siapa yang disebut pertama saat acara berlangsung. Semua ingin diakui, semua ingin dihormati. Biba duduk di tengah-tengah, menjadi pusat dari semua keputusan yang tidak ia buat. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika ia menangis, itu hanya akan dianggap sebagai kelemahan. Sebagai tanda bahwa ia belum pantas menentukan arah hidupnya sendiri. Di malam hari,
Rizky pulang lebih lambat dari biasanya. Ia baru saja selesai merekam sebuah acara kecil, dibayar tidak seberapa, tapi cukup untuk menambah sedikit dana. Di perjalanan pulang, ia memikirkan sesuatu yang selama ini ia hindari. Mengorbankan prinsip demi ketenangan sesaat, atau melawan dan mempertaruhkan segalanya. Sesampainya di rumah, ia mendapati Biba duduk sendirian di kamar, memandangi kotak kecil berisi perhiasan sederhana. Itu adalah tabungan kecil yang selama ini ia kumpulkan diam-diam. Tidak banyak, tapi itu satu-satunya yang benar-benar milik mereka. Biba menatap Rizky, dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba tersenyum. Ia berkata bahwa ia lelah. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah menjadi baik untuk semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia mengaku takut, bukan pada pesta, bukan pada hutang, tapi pada kemungkinan bahwa setelah semua ini, mereka akan berubah menjadi dua orang yang saling menyalahkan. Rizky duduk di sampingnya, mendengarkan tanpa memotong. Ia sadar, inilah momen di mana mereka harus jujur sepenuhnya. Ia mengakui ketakutannya, rasa tidak berdayanya, dan kemarahannya pada sistem yang memaksa mereka membayar mahal demi sesuatu yang seharusnya sakral. Malam itu, mereka membuat kesepakatan kecil. Bukan keputusan besar yang heroik, tapi janji sederhana untuk saling berdiri di sisi yang sama. Apapun yang terjadi, mereka akan mencoba berbicara bersama, bukan sendiri-sendiri. Melawan jika perlu, mengalah jika harus, tapi tidak lagi diam. Hari-hari menjelang pernikahan semakin kacau. Kesalahan demi kesalahan terjadi. Vendor salah mengirim barang. Jadwal berubah tanpa pemberitahuan. Keluarga saling menyalahkan. Di balik semua itu, Biba dan Rizky mulai belajar mengatakan tidak, meski seringkali penolakan mereka disambut dengan tatapan kecewa dan komentar pedas. Ada momen ketika seorang kerabat menolak datang karena merasa gelar kebangsawanannya tidak ditulis dengan benar. Ada pula yang terang-terangan berkata akan datang hanya jika tempat duduknya sesuai status. Semua itu menjadi potret nyata betapa pernikahan ini telah berubah menjadi panggung sosial yang kejam. Biba mulai melihat ibunya semakin sering terdiam. Senyum yang dulu tulus kini tampak dipaksakan. Rasa bersalah kembali menghantam Biba. Ia sadar, ibunya menanggung beban paling besar, meski tidak pernah mengeluh. Itu membuat tekad Biba semakin kuat untuk setidaknya menghentikan kerusakan lebih jauh. Di satu titik, keputusan penting akhirnya diambil. Tidak diumumkan dengan keras, tidak dirayakan. Hanya sebuah pilihan sunyi untuk memangkas sebagian acara, meski itu berarti menyinggung beberapa pihak. Reaksi datang cepat. Ada yang marah, ada yang menyindir, ada yang memilih menjauh. Namun di tengah semua penolakan itu, Biba dan Rizky merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Sedikit ruang untuk bernapas. Sedikit rasa kendali atas hidup mereka sendiri. Mereka tahu konsekuensinya belum selesai, bahkan mungkin akan semakin berat, tapi untuk pertama kalinya, mereka merasa memilih. Hari pernikahan semakin dekat. Rumah semakin penuh, suara semakin riuh. Namun di dalam hati Biba dan Rizky, ada ketenangan rapuh yang mereka pegang erat. Mereka belum tahu bagaimana akhir dari semua ini, apakah pas solo akan cukup, apakah hutang bisa terbayar, atau apakah keluarga akan benar-benar menerima. Yang mereka tahu, cinta mereka telah diuji bukan oleh kurangnya perasaan, tapi oleh tekanan yang datang dari segala arah. Dan ujian itu belum selesai. Justru, hari-hari terberat masih menunggu di depan, ketika semua janji adat dan gengsi akhirnya bertemu dengan kenyataan. Hari pernikahan akhirnya tiba dengan segala kegaduhan yang sudah bisa ditebak. Sejak subuh, rumah keluarga Biba tak pernah benar-benar sunyi. Suara orang lalu lalang, panggilan nama, instruksi yang tumpang tindih, semuanya bercampur menjadi satu. Bau masakan memenuhi udara, tenda berdiri menutup halaman, dan kursi-kursi tersusun rapi seperti barisan yang siap menilai. Biba duduk di kamar, mengenakan busana pengantin dengan tangan yang sedikit gemetar. Wajahnya dirias cantik, begitu sempurna hingga hampir terasa asing. Ia menatap bayangannya di cermin, mencoba menemukan dirinya sendiri di balik lapisan make-up dan kain adat yang megah. Di balik kecantikan itu, ada kelelahan yang tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Di luar, Rizky berdiri bersama keluarga, menerima ucapan selamat yang datang terlalu cepat. Ada senyum, ada tawa, tapi juga ada tatapan yang menghitung. Amplop demi amplop mulai berpindah tangan. Nama-nama disebut, jumlah dibisikkan. Semua berlangsung seperti ritual yang sudah dihafal oleh banyak orang,
seolah inilah inti dari pernikahan itu sendiri. Ketika akad berlangsung, suasana sejenak hening. Kata-kata sakral terucap, dan untuk beberapa menit, dunia terasa berhenti. Biba dan Rizky saling menatap, dan di momen singkat itu, semua beban terasa menjauh. Hanya ada mereka berdua, janji, dan harapan bahwa semua yang terjadi sebelum ini tidak akan merusak apa yang baru saja mereka ikat. Namun keheningan itu tidak bertahan lama. Begitu prosesi selesai, hiruk-pikuk kembali mengambil alih. Musik elektron mulai dimainkan, tamu berdatangan tanpa henti. Beberapa datang dengan senyum hangat, tulus memberi doa. Namun ada pula yang datang dengan wajah datar, menanyakan hal-hal yang terasa lebih penting daripada kebahagiaan kedua mempelai. Biba dan Rizky duduk di pelaminan, tersenyum hampir tanpa henti. Senyum yang dilatih, senyum yang dipaksakan, senyum yang menjadi kewajiban. Tubuh mereka terasa kaku, bukan hanya karena busana, tapi karena tekanan untuk selalu terlihat bahagia di tengah kekacauan yang mereka tahu sedang terjadi di balik layar. Di ruang belakang, keluarga sibuk membuka amplop. Ada rasa tegang yang nyata. Setiap amplop dibuka seperti membuka harapan. Ada yang sesuai ekspektasi, ada yang jauh di bawah perkiraan. Beberapa nama besar yang diharapkan memberi banyak ternyata hanya memberi sekadarnya. Bisik-bisik mulai terdengar, nada kecewa bercampur sindiran. Biba mendengar sekilas percakapan itu saat ia berganti pakaian. Dadanya kembali terasa sesak. Ia tahu, pesta ini tidak akan berakhir hari ini. Dampaknya baru akan terasa setelah semua tamu pulang dan musik berhenti. Malam semakin larut, tapi acara belum juga usai. Elektron tetap berbunyi, meski sebagian tamu sudah pulang. Kelelahan jelas terlihat di wajah semua orang. Rizky beberapa kali meminta izin untuk beristirahat, tapi selalu ada saja yang memanggilnya kembali ke depan. Ia merasa seperti properti, bukan manusia. Ketika akhirnya hari itu berakhir, rumah kembali sepi dengan cara yang berbeda. Bukan sepi yang tenang, tapi sepi yang meninggalkan sisa-sisa. Sisa makanan, sisa sampah, sisa emosi. Biba dan Rizky duduk berdua di kamar, masih mengenakan pakaian pengantin, terlalu lelah untuk melepasnya. Tidak ada pembicaraan panjang. Tidak ada evaluasi. Hanya keheningan dan napas yang berat. Mereka saling menggenggam tangan, seolah memastikan bahwa mereka masih ada satu sama lain di tengah semua yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, kenyataan datang tanpa permisi. Hitung-hitungan dimulai. Total pas solo dikumpulkan, lalu dibandingkan dengan total pengeluaran. Angka-angka itu tidak berbohong. Ada selisih yang besar. Lebih besar dari yang mereka bayangkan. Beberapa hutang belum terbayar. Beberapa janji belum bisa ditepati. Keluarga mulai gelisah. Nada bicara berubah. Yang sebelumnya penuh keyakinan kini dipenuhi pembelaan. Ada yang menyalahkan jumlah tamu. Ada yang menyalahkan waktu acara. Ada pula yang menyalahkan Biba dan Rizky karena dianggap tidak cukup beruntung. Rizky menahan amarahnya. Ia mendengar semua itu tanpa menanggapi. Ia tahu, jika ia berbicara sekarang, yang keluar mungkin bukan kata-kata yang bisa diterima. Biba duduk di samping ibunya, melihat wajah perempuan itu semakin menua hanya dalam hitungan hari. Tanah yang digadaikan kini menjadi topik utama. Tenggat waktu mulai menghantui. Janji bahwa Pak Solo akan menutup semua biaya ternyata hanya angan-angan. Beban itu kini nyata, dan harus ditanggung bersama, meski tidak semua merasa bertanggung jawab. Di tengah tekanan itu, Biba akhirnya bersuara lebih keras dari sebelumnya. Bukan dengan teriakan, tapi dengan ketegasan yang selama ini ia pendam. Ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa terus menuruti semua keinginan yang justru menghancurkan. Bahwa pernikahan sudah selesai, dan kini yang penting adalah bagaimana mereka hidup setelahnya. Reaksi yang datang tidak sepenuhnya baik. Ada yang tersinggung, ada yang merasa dilawan. Namun ada pula yang terdiam, mulai menyadari bahwa apa yang mereka anggap wajar ternyata menyisakan luka yang dalam. Rizky mendukung Biba sepenuhnya. Ia mengambil peran lebih aktif, berbicara langsung kepada keluarga, menjelaskan kondisi mereka tanpa basa-basi. Tidak semua mau mendengar, tapi setidaknya kini mereka tahu bahwa pasangan ini tidak lagi akan diam. Pelan-pelan, hari-hari berlalu. Tidak mudah, tidak cepat. Hutang masih ada. Tekanan belum sepenuhnya hilang.
Namun Biba dan Rizky mulai membangun rutinitas baru. Kecil, sederhana, tapi jujur. Mereka belajar menerima bahwa tidak semua orang akan puas, dan itu tidak apa-apa. Di akhir semua kekacauan itu, satu hal menjadi jelas. Pernikahan mereka bukan tentang seberapa besar pesta atau seberapa tebal amplop. Ini tentang dua orang yang bertahan di tengah badai yang diciptakan oleh tradisi dan gengsi. Tentang keberanian untuk mempertanyakan apa yang selama ini dianggap normal. Dan dari pengalaman pahit itu, lahirlah pemahaman baru. Bahwa adat seharusnya menjaga, bukan menindas. Bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dari jumlah tamu atau gemerlap acara. Dan bahwa cinta, jika benar-benar dijaga, bisa tetap hidup meski harus melewati harga yang mahal. Hari-hari setelah pesta pernikahan tidak pernah benar-benar tenang. Rumah yang sebelumnya penuh suara kini dipenuhi keheningan yang berat. Kursi-kursi sudah dikembalikan, tenda dibongkar, sisa dekorasi disimpan seadanya. Yang tersisa hanyalah catatan pengeluaran, daftar hutang, dan rasa lelah yang belum juga hilang dari wajah Biba dan Rizky. Setiap pagi, Biba bangun lebih awal dari biasanya. Ia kembali ke rutinitasnya sebagai guru, berdiri di depan kelas dengan senyum yang berusaha ia jaga. Murid-muridnya menyapa dengan antusias, beberapa memberi ucapan selamat. Namun di balik papan tulis dan suara riang anak-anak, pikirannya terus kembali pada satu hal yang sama. Tanah yang digadaikan. Waktu yang terus berjalan. Dan tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Rizky juga kembali bekerja, membawa kamera ke sana kemari. Kali ini bukan hanya demi tambahan, tapi demi bertahan. Ia menerima pekerjaan apapun tanpa banyak bertanya. Pernikahan kecil, dokumentasi acara keluarga, bahkan pekerjaan yang sebelumnya ia anggap remeh. Setiap lembar uang yang ia terima terasa penting, namun juga terasa kecil jika dibandingkan dengan beban yang harus mereka selesaikan. Keluarga besar tidak tinggal diam. Obrolan tentang Pak Solo masih berlanjut, namun nadanya berubah. Tidak lagi penuh harap, melainkan penuh pembelaan. Ada yang mulai menghitung ulang, merasa sudah memberi cukup. Ada pula yang mulai menjauh, seolah masalah ini bukan lagi urusan mereka. Biba menyaksikan perubahan itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menyalahkan siapapun secara langsung, namun ia juga tidak bisa memungkiri rasa kecewa. Semua janji tentang gotong royong dan kebersamaan terasa memudar begitu pesta usai. Yang tertinggal hanyalah Biba, Rizky, dan ibunya. Ibunya semakin sering terdiam. Ia membantu sebisanya, menyiapkan makanan, mengurus rumah, tapi kelelahan terlihat jelas. Biba beberapa kali memergokinya menatap halaman kosong, tempat tenda dulu berdiri. Tatapan itu bukan tatapan nostalgia, melainkan tatapan orang yang bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan? Suatu malam, pembicaraan tentang tanah kembali muncul. Tenggat waktu semakin dekat. Bunga terus berjalan. Jika tidak ditebus, mereka akan kehilangan satu-satunya peninggalan yang tersisa. Biba duduk di hadapan ibunya, menggenggam tangannya erat. Ia meminta maaf, berkali-kali, meski ibunya tidak pernah menuntut. Ibunya hanya berkata bahwa ia tidak menyesal. Bahwa ia melakukan semua itu karena cinta. Namun kalimat itu justru membuat Biba semakin merasa bersalah. Ia tidak ingin cinta selalu berarti pengorbanan sepihak. Rizky mendengar pembicaraan itu dari balik pintu. Dadanya terasa sesak. Ia merasa gagal memenuhi perannya sebagai suami. Malam itu, tanpa banyak bicara, ia keluar rumah dan berjalan menyusuri jalanan yang sepi. Di kepalanya, ia memutar ulang semua kejadian sejak awal. Dari niat sederhana, hingga pesta megah yang menguras segalanya. Ia berhenti di sebuah tempat, duduk sendirian, memandangi kamera di tangannya. Kamera itu telah merekam begitu banyak kebahagiaan orang lain. Namun kini, ia ingin merekam satu hal yang berbeda. Kebenaran. Ia mulai menyadari bahwa pengalaman pahit mereka bukan hanya milik mereka. Banyak orang lain yang mungkin mengalami hal serupa, namun memilih diam. Di sisi lain, Biba mulai bersuara di lingkaran yang lebih kecil. Ia berbicara dengan beberapa kerabat yang mau mendengarkan. Ia tidak menyerang adat, tidak merendahkan tradisi. Ia hanya menceritakan apa yang mereka alami. Tentang tekanan, tentang hutang, tentang rasa takut kehilangan masa depan demi pesta satu hari. Tidak semua merespons dengan baik. Ada yang menganggapnya berlebihan.
Ada yang berkata bahwa semua pengantin pasti melewati fase ini. Namun ada pula yang terdiam, wajahnya menunjukkan bahwa cerita Biba menyentuh sesuatu yang selama ini mereka simpan sendiri. Perlahan, perubahan kecil mulai terasa. Tidak besar, tidak dramatis. Tapi nyata. Beberapa orang mulai mempertanyakan kebiasaan lama. Mulai menyadari bahwa pas solo yang seharusnya membantu justru sering menjadi beban. Bahwa gengsi seringkali menutup mata pada kemampuan nyata. Rizky dan Biba tidak tiba-tiba menjadi pahlawan. Masalah mereka belum selesai. Hutang masih ada. Tanah masih belum sepenuhnya aman. Namun, kini mereka tidak lagi merasa sendirian sepenuhnya. Ada beberapa orang yang mulai berdiri di sisi mereka, bukan karena adat, tapi karena empati. Suatu hari, sebuah kesempatan datang pada Rizky. Bukan pekerjaan besar, tapi cukup menjanjikan. Ia diminta mendokumentasikan sebuah acara budaya dengan pendekatan yang lebih jujur, lebih membumi. Ia menerima tawaran itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa takut, tapi juga ada harapan. Ia menceritakan pengalamannya melalui lensa kamera. Tidak dengan marah, tidak dengan menyalahkan. Hanya dengan kejujuran. Tentang bagaimana tradisi bisa indah, tapi juga bisa melukai jika dijalani tanpa empati. Karyanya mendapat respons yang tidak ia duga. Banyak yang merasa terwakili. Banyak yang merasa akhirnya ada yang berani bicara. Biba melihat perubahan pada Rizky. Wajahnya masih lelah, tapi matanya kembali hidup. Ia melihat kembali lelaki yang ia cintai, bukan sebagai korban keadaan, tapi sebagai seseorang yang belajar berdiri dari luka. Di rumah, ibunya tersenyum sedikit lebih sering. Bukan karena masalah selesai, tapi karena melihat anak dan menantunya berjuang bersama. Ia merasa tidak lagi sendirian dalam menanggung akibat keputusan yang dulu ia setujui dengan berat hati. Waktu terus berjalan. Tidak ada penyelesaian instan. Namun sedikit demi sedikit, mereka mendekati titik terang. Bukan karena pas solo yang berlimpah, tapi karena keberanian untuk jujur dan bertanggung jawab. Dan dari perjalanan itu, Biba dan Rizky belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan dalam adat atau pesta. Bahwa pernikahan bukan tentang memenuhi ekspektasi banyak orang, melainkan tentang dua orang yang saling memilih, bahkan ketika dunia di sekeliling mereka meminta lebih dari yang mampu mereka berikan. Waktu berjalan pelan, tapi tekanannya tidak pernah benar-benar berkurang. Setiap hari selalu ada hal baru yang mengingatkan Biba dan Rizky pada konsekuensi pesta pernikahan yang telah berlalu. Telepon dari pihak pegadaian, pesan singkat dari kerabat yang menanyakan kapan hutang akan diselesaikan, hingga bisik-bisik tetangga yang terdengar samar namun cukup menusuk. Biba mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih berhati-hati dalam berbicara. Di sekolah, ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, namun ada jarak yang terbentuk antara dirinya dan dunia luar. Ia tidak lagi mudah tertawa, tidak lagi spontan bercerita. Semua energinya tercurah untuk satu tujuan yang sama, memastikan keluarganya bisa melewati masa sulit ini tanpa kehilangan lebih banyak lagi. Rizky juga berubah. Ia menjadi lebih keras pada dirinya sendiri. Setiap kali menerima bayaran, ia langsung menghitung, membagi, dan menyisihkan. Tidak ada lagi pengeluaran yang tidak perlu. Bahkan hal-hal kecil yang dulu mereka nikmati bersama kini terasa mewah. Namun di balik sikapnya yang tegas, ada ketakutan yang terus mengintai. Takut tidak cukup. Takut terlambat. Takut semua usaha ini tetap tidak akan mampu menebus kesalahan di awal. Suatu sore, keluarga kembali berkumpul. Bukan untuk pesta, bukan untuk perayaan, melainkan untuk membahas masalah yang semakin mendesak. Suasana jauh berbeda dari rapat-rapat sebelumnya. Tidak ada tawa, tidak ada nada tinggi. Yang ada hanyalah wajah-wajah tegang dan mata yang menghindari tatapan. Pembicaraan berputar-putar pada satu hal yang sama. Tanah. Angka. Waktu. Ada usulan untuk mencari pinjaman tambahan. Ada pula yang menyarankan menjual aset lain. Setiap saran terdengar seperti luka baru bagi Biba. Ia merasa semua ini tidak akan pernah selesai jika terus ditutup-tutupi dengan solusi setengah hati. Akhirnya, ia berbicara lagi. Lebih tenang, lebih dewasa, namun jauh lebih tegas dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa terus berlari dari kenyataan. Bahwa pernikahan sudah terjadi, dan sekarang saatnya berhenti berpura-pura.
Jika harus berkorban, biarlah dengan kesadaran, bukan demi gengsi. Beberapa orang tersinggung. Ada yang merasa disudutkan. Namun tidak sedikit pula yang mulai menyadari bahwa Biba tidak sedang melawan adat, melainkan melawan kebiasaan yang telah menyimpang jauh dari maknanya. Ibunya duduk diam, mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat anaknya bukan lagi sebagai gadis yang selalu menurut, melainkan sebagai perempuan yang belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Ada rasa sedih, tapi juga ada kebanggaan yang tidak bisa ia sembunyikan. Keputusan tidak langsung menyelesaikan segalanya, namun arah mulai berubah. Tidak lagi sekadar berharap pada Pas Solo atau bantuan yang tidak pasti. Mulai ada pembagian tanggung jawab yang lebih jelas. Mulai ada kesadaran bahwa beban ini tidak bisa ditaruh hanya di pundak Biba dan Rizky. Rizky merasakan sedikit kelegaan. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena akhirnya ada kejujuran. Ia dan Biba mulai menata ulang rencana hidup mereka. Lebih sederhana, lebih realistis. Mereka mulai menunda beberapa mimpi. Bukan untuk menguburnya, tapi untuk memberi waktu agar bisa diwujudkan dengan cara yang lebih sehat. Hubungan mereka juga mengalami perubahan. Mereka menjadi lebih terbuka, lebih berani membicarakan ketakutan dan kekecewaan. Pertengkaran masih terjadi, tapi tidak lagi meledak-ledak. Kini mereka tahu, diam terlalu lama hanya akan memperparah segalanya. Di tengah semua itu, Biba kembali memikirkan makna Pas Solo. Tradisi yang sejak kecil ia lihat sebagai simbol kebersamaan dan saling membantu. Namun kenyataan yang ia alami menunjukkan sisi lain yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ketika makna berubah menjadi ajang pamer dan tekanan sosial, yang tersisa hanyalah luka. Ia mulai menyadari bahwa perubahan tidak harus selalu besar dan langsung diterima semua orang. Kadang, perubahan dimulai dari satu keberanian kecil untuk berkata cukup. Cukup memaksakan. Cukup membandingkan. Cukup menilai kebahagiaan dari luar. Hari demi hari berlalu, dan meski jalan mereka masih panjang, ada sesuatu yang tumbuh di antara Biba dan Rizky. Kepercayaan. Bukan hanya pada satu sama lain, tetapi pada kemampuan mereka untuk bertahan dan belajar dari kesalahan. Di satu malam yang tenang, mereka duduk di teras rumah, memandangi langit tanpa banyak bicara. Tidak ada rencana besar yang dibahas. Tidak ada angka yang dihitung. Hanya dua orang yang mencoba menikmati momen sederhana yang selama ini terlewatkan. Biba menggenggam tangan Rizky, dan untuk pertama kalinya sejak lama, genggaman itu terasa ringan. Bukan karena beban telah hilang, melainkan karena mereka tidak lagi memikulnya sendirian. Mereka tahu, apapun yang terjadi ke depan, mereka telah memilih untuk saling berjalan, bukan saling mendahului atau meninggalkan. Dan di sanalah, perlahan tapi pasti, makna pernikahan yang sesungguhnya mulai mereka rasakan. Bukan di hari pesta. Bukan di hadapan ratusan tamu. Melainkan di hari-hari sunyi setelahnya, ketika cinta diuji bukan oleh kemeriahan, tetapi oleh kenyataan yang tidak bisa dihindari. Beberapa bulan berlalu, dan hidup berjalan dengan ritme yang baru. Tidak lebih mudah, tapi lebih jujur. Biba dan Rizky mulai mengenali pola hari-hari mereka sendiri. Bangun pagi, bekerja, menghitung sisa uang, lalu menutup hari dengan obrolan pelan tentang apa yang masih bisa mereka lakukan esok hari. Tidak ada lagi mimpi besar yang diucapkan lantang, semua disimpan rapi agar tidak menjadi beban tambahan. Namun tekanan sosial tidak pernah benar-benar pergi. Setiap ada undangan pernikahan lain, setiap ada kabar hajatan keluarga jauh, luka lama seperti terbuka kembali. Komentar demi komentar muncul, membandingkan pesta, membandingkan Pas Solo, membandingkan siapa yang dianggap berhasil dan siapa yang dianggap kurang beruntung. Biba mendengar itu semua, meski tidak selalu ditujukan langsung kepadanya. Ada satu momen ketika mereka menghadiri sebuah pesta pernikahan yang jauh lebih sederhana. Tidak ada tenda besar, tidak ada elektron berhari-hari, hanya akad dan makan bersama. Biba memperhatikan wajah pengantin perempuan itu. Tidak tegang, tidak dibuat-buat. Senyumnya tulus. Pemandangan itu menusuk hatinya, bukan karena iri, tetapi karena sadar betapa besar harga yang telah ia bayar demi sesuatu yang sebenarnya tidak ia inginkan. Sepulang dari acara itu, Biba terdiam lama. Rizky tidak memaksanya bicara. Ia tahu, beberapa perasaan butuh waktu untuk keluar sendiri. Malam itu, Biba akhirnya berkata bahwa ia tidak ingin anaknya kelak mengalami hal yang sama. Ia tidak ingin tradisi yang seharusnya melindungi justru menjadi rantai yang membebani.
Rizky mengangguk. Ia pun merasakan hal yang sama. Mereka sepakat, meski tidak bisa mengubah lingkungan secara instan, setidaknya mereka bisa mengubah cara mereka memaknai semua ini. Mereka tidak akan menambah tekanan pada orang lain. Tidak akan menjadikan Pak Solo sebagai ukuran harga diri. Tidak akan memaksakan apa yang tidak mampu mereka tanggung. Sementara itu, urusan tanah masih menghantui. Setiap bulan adalah perjuangan. Ada masa ketika mereka hampir menyerah. Ketika angka yang terkumpul terasa tidak pernah cukup. Ketika harapan terasa terlalu jauh. Namun di saat-saat itu pula, dukungan kecil datang dari arah yang tidak terduga. Seorang kerabat yang diam-diam membantu. Seorang teman lama yang memberi pekerjaan tambahan. Hal-hal kecil yang memberi napas. Ibunya semakin terlihat lebih tenang, meski tubuhnya semakin renta. Ia tidak lagi banyak bicara tentang adat atau omongan orang. Fokusnya kini hanya satu, melihat Biba dan Rizky tetap bersama. Baginya, itu sudah cukup. Ia merasa tidak semua pengorbanannya sia-sia jika cinta di antara mereka tetap utuh. Suatu hari, kabar baik akhirnya datang. Bukan kabar yang menyelesaikan segalanya, tapi cukup untuk memberi harapan. Mereka berhasil menebus sebagian, cukup untuk memperpanjang waktu. Tanah itu belum sepenuhnya aman, tapi juga belum hilang. Biba menangis malam itu, bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa bisa bernapas lebih dalam. Rizky memeluknya tanpa kata. Ia tahu perjuangan mereka belum selesai, tapi momen kecil itu layak dirayakan, meski hanya dengan segelas teh hangat dan keheningan yang menenangkan. Di lingkungan sekitar, cerita tentang pesta pernikahan Biba dan Rizky masih kadang muncul. Ada yang menjadikannya contoh, ada pula yang menjadikannya bahan pembicaraan. Namun kini, Biba tidak lagi terlalu terpengaruh. Ia belajar bahwa tidak semua pendapat perlu dijawab, dan tidak semua penilaian harus diterima. Ia juga mulai menyadari satu hal penting. Bahwa perubahan sosial seringkali dimulai dari pengalaman pahit. Dari luka yang cukup dalam hingga membuat seseorang berani bertanya, apakah semua ini masih layak dipertahankan seperti apa adanya? Rizky, melalui pekerjaannya, semakin sering bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Ada yang menikah dengan hutang besar. Ada yang terpaksa menjual tanah. Ada pula yang hubungannya retak setelah pesta usai. Setiap cerita itu seperti cermin yang memperlihatkan betapa luasnya masalah yang selama ini dianggap wajar. Namun film kehidupan mereka tidak berhenti pada kepahitan. Di tengah semua keterbatasan, Biba dan Rizky menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang berbeda. Makan bersama di rumah kecil. Tertawa karena hal sepele. Merencanakan masa depan tanpa harus terburu-buru. Kebahagiaan yang tidak dipamerkan, tapi dirasakan. Suatu malam, Biba berkata bahwa ia tidak menyesali pernikahannya. Ia menyesali tekanan yang menyertainya, tapi tidak pernah menyesali pilihan untuk bersama Rizky. Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Rizky mendengarnya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa, apapun yang telah mereka lalui, mereka telah memilih orang yang tepat untuk berjalan bersama. Cerita Uang Pak Solo tidak berakhir dengan semua masalah terselesaikan secara ajaib. Tidak ada kemenangan besar yang menutup semua luka. Yang ada hanyalah proses. Proses memahami, menerima. Karena pada akhirnya, yang benar-benar mereka perjuangkan bukanlah pesta, bukanlah Pak Solo, bukanlah pengakuan orang lain. Melainkan kesempatan untuk hidup dengan lebih ringan, lebih manusiawi, dan tetap saling memilih, bahkan setelah semua gemerlap itu padam. Waktu terus berjalan, dan perlahan kehidupan Biba dan Rizky menemukan ritmenya sendiri. Tidak ada lagi hiruk-pikuk pesta, tidak ada lagi tamu yang datang silih berganti. Yang ada hanya hari-hari biasa yang terasa jauh lebih nyata. Pagi yang sunyi, sore yang sederhana, dan malam yang sering diisi dengan kelelahan bercampur harapan kecil. Namun satu hal tidak pernah benar-benar pergi dari benak mereka. Ingatan tentang bagaimana sebuah pernikahan yang seharusnya menjadi awal bahagia justru berubah menjadi ujian yang panjang. Setiap kali Biba melihat kembali foto-foto pernikahan mereka, ia merasakan perasaan yang campur aduk. Ada bahagia, tentu saja. Tapi juga ada kepedihan yang tidak bisa dihapus begitu saja. Rizky jarang membuka foto-foto itu. Baginya, kenangan tersebut terlalu berat untuk dihadapi terlalu sering. Ia lebih memilih fokus pada apa yang ada di depan mata. Pekerjaan, tanggung jawab,
dan usaha untuk perlahan menata ulang masa depan mereka. Ia sadar, menoleh ke belakang terlalu lama hanya akan menghambat langkahnya. Di lingkungan sekitar, cerita tentang uang pas Solo masih terus beredar. Ada yang mulai menjadikannya bahan refleksi, ada pula yang tetap memegang teguh pandangan lama. Beberapa orang tua masih beranggapan bahwa pesta besar adalah harga mati, bahwa malu adalah hal yang paling harus dihindari, bahkan lebih dari hutang. Biba mendengar semua itu dengan sudut pandang yang berbeda sekarang. Ia tidak lagi marah, tidak lagi tersinggung. Ia melihatnya sebagai bagian dari proses panjang sebuah masyarakat yang sedang belajar. Belajar bahwa tradisi bisa bertahan tanpa harus melukai. Belajar bahwa kehormatan tidak selalu sejalan dengan kemewahan. Suatu hari, seorang kerabat muda datang menemuinya. Dengan suara ragu, ia bertanya tentang pernikahan Biba. Tentang pas Solo. Tentang tekanan yang sebenarnya terjadi di balik pesta. Biba terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur. Tidak dilebih-lebihkan, tidak juga ditutupi. Ia menceritakan semuanya apa adanya. Wajah kerabat itu berubah. Ada keterkejutan, ada ketakutan, tapi juga ada kelegaan. Seolah selama ini ia menyimpan kekhawatiran yang sama, namun tidak pernah menemukan keberanian untuk bertanya. Percakapan itu berlangsung lama, dan ketika berakhir, Biba menyadari satu hal. Ceritanya mungkin tidak mengubah dunia, tapi setidaknya bisa menyelamatkan satu orang dari kesalahan yang sama. Rizky mengalami hal serupa. Beberapa orang yang pernah bekerja dengannya mulai berbagi cerita. Tentang pernikahan yang gagal karena tekanan ekonomi. Tentang rumah tangga yang retak karena hutang pesta. Setiap cerita itu terasa seperti potongan-potongan dari pengalaman mereka sendiri. Tidak asing. Tidak jauh. Sangat dekat. Namun di balik semua cerita berat itu, ada satu hal yang selalu kembali menjadi pegangan Biba dan Rizky. Cinta mereka. Bukan cinta yang besar dan meledak-ledak, melainkan cinta yang bertahan dalam diam. Cinta yang hadir saat mereka sama-sama lelah. Cinta yang memilih bertahan meski realitas tidak selalu ramah. Ibunya semakin jarang membicarakan masa lalu. Fokusnya kini adalah hari ini. Ia menikmati waktu bersama Biba dan Rizky, meski dalam keterbatasan. Baginya, melihat mereka tetap bersama, tetap saling menghargai, adalah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh pesta apapun. Tanah yang digadaikan masih menjadi luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun kini, luka itu tidak lagi terasa seperti hukuman, melainkan pengingat. Pengingat tentang batas. Tentang pentingnya mendengar kemampuan diri sendiri. Tentang bahaya memaksakan sesuatu demi pengakuan orang lain. Di satu malam yang hening, Biba dan Rizky kembali duduk berdua, membicarakan masa depan dengan nada yang lebih ringan. Tidak ada janji besar, tidak ada target muluk. Hanya rencana kecil. Tentang hidup yang ingin mereka bangun. Tentang keluarga yang ingin mereka ciptakan. Tentang nilai-nilai yang ingin mereka pegang teguh. Mereka sepakat pada satu hal. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mereka tidak ingin menjadikan adat sebagai beban bagi generasi berikutnya. Mereka ingin menjaga esensi, bukan simbol. Makna, bukan kemewahan. Film Uang Pas Solo pada akhirnya tidak menawarkan akhir yang sempurna. Tidak semua hutang langsung lunas. Tidak semua luka langsung sembuh. Namun justru disitulah kejujurannya. Kisah ini berdiri sebagai cermin bagi banyak orang. Mengajak penonton untuk bertanya, bukan menghakimi. Mengajak merenung, bukan menyalahkan. Di balik cerita Biba dan Rizky, ada realitas yang hidup di banyak keluarga. Tentang bagaimana niat baik bisa berubah menjadi tekanan. Tentang bagaimana tradisi bisa kehilangan makna ketika lebih mementingkan gengsi daripada kemanusiaan. Dan ketika lampu padam, ketika musik berhenti, yang tersisa bukanlah pesta atau pas Solo. Yang tersisa adalah dua manusia yang harus melanjutkan hidup bersama. Dengan semua luka, pelajaran, dan harapan yang mereka bawa. Biba dan Rizky memilih untuk melanjutkan. Tidak dengan kesempurnaan, tetapi dengan kejujuran. Tidak dengan kemewahan, tetapi dengan kesadaran. Dan dari sanalah, kisah mereka menemukan maknanya yang paling dalam. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa kejutan besar, namun justru disitulah ujian yang sebenarnya. Tidak ada lagi keramaian yang bisa dijadikan pengalih perhatian. Tidak ada lagi alasan untuk menunda perasaan.
Yang tersisa hanyalah kenyataan, dan kenyataan itu menuntut kedewasaan. Biba mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama ibunya. Mereka memasak bersama, membersihkan rumah, berbincang tentang hal-hal kecil yang dulu jarang sempat dibicarakan. Di sela aktivitas itu, sesekali ibunya menghela napas panjang, seolah mengingat sesuatu yang ingin diucapkan tapi ditahan. Biba memilih tidak memaksa. Ia tahu, luka yang dalam butuh waktu untuk bisa diceritakan. Suatu sore, ibunya akhirnya berbicara. Ia menceritakan masa mudanya, tentang pernikahannya sendiri yang juga tidak lepas dari tekanan adat. Tentang keputusan-keputusan yang ia ambil bukan karena keinginan, tapi karena tuntutan. Biba mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia baru menyadari bahwa apa yang ia alami bukanlah kisah yang berdiri sendiri. Itu adalah pola yang berulang, diwariskan tanpa pernah benar-benar dipertanyakan. Cerita itu membuat Biba memahami ibunya dengan cara yang baru. Tidak lagi hanya sebagai orang tua yang menurut pada adat, tetapi sebagai perempuan yang juga pernah kehilangan suara. Dari sana, tumbuh keinginan yang kuat untuk menghentikan rantai itu, meski ia tahu caranya tidak akan mudah. Rizky juga mengalami pergulatan batin yang serupa. Ia sering merenung tentang perannya sebagai laki-laki, sebagai suami, dalam sistem yang menuntut banyak tapi jarang memberi ruang untuk jujur. Ia menyadari bahwa diamnya di awal bukanlah bentuk hormat, melainkan ketakutan. Takut dianggap tidak pantas. Takut tidak diterima. Kesadaran itu tidak datang dengan rasa bangga, melainkan rasa perih. Namun justru dari perih itulah, Rizky mulai belajar bersuara dengan cara yang lebih dewasa. Tidak meledak-ledak, tidak menantang, tapi juga tidak mengalah tanpa batas. Di lingkungan sekitar, perubahan sikap Biba dan Rizky mulai terasa. Mereka tidak lagi ikut dalam pembicaraan yang membandingkan pesta dan pas solo. Mereka tidak ikut menilai siapa yang memberi banyak dan siapa yang memberi sedikit. Awalnya, sikap itu dianggap aneh. Dianggap tidak peduli. Namun perlahan, beberapa orang mulai menghormatinya. Ada satu peristiwa kecil yang menjadi titik penting. Sebuah keluarga mengadakan hajatan sederhana dan mendapat komentar miring. Biba dan Rizky hadir tanpa banyak bicara, memberi dukungan dengan cara mereka sendiri. Kehadiran itu mungkin terlihat sepele, tapi bagi tuan rumah, itu berarti segalanya. Ada rasa diterima, ada rasa tidak sendirian. Cerita tentang hal itu menyebar pelan-pelan. Tidak heboh, tidak viral. Tapi cukup untuk menimbulkan percakapan. Tentang apakah pesta besar benar-benar perlu. Tentang apakah malu selalu harus dihindari dengan cara apapun. Tentang apakah adat bisa dijalani dengan lebih manusiawi. Di rumah, pembahasan tentang tanah kembali muncul. Kali ini dengan nada yang lebih tenang. Ada rencana yang lebih jelas, meski tetap berat. Tidak lagi diselimuti janji-janji kosong, melainkan langkah kecil yang realistis. Biba dan Rizky tahu. Mereka mungkin tidak bisa mengembalikan semuanya seperti semula, tapi setidaknya mereka bisa mencegah kerugian yang lebih besar. Ibunya ikut terlibat dalam pembicaraan itu, bukan sebagai pihak yang pasrah, tetapi sebagai bagian dari keputusan. Bagi Biba, itu adalah perubahan besar. Ibunya tidak lagi sekadar mengikuti arus, tapi mulai ikut menentukan arah. Meski perlahan, meski dengan ragu, tapi nyata. Di tengah semua itu, hubungan Biba dan Rizky semakin matang. Mereka tidak lagi membayangkan cinta sebagai sesuatu yang selalu indah. Mereka melihatnya sebagai kerjasama. Sebagai kesediaan untuk bertahan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Mereka belajar bahwa memilih satu sama lain setiap hari jauh lebih sulit, namun jauh lebih berarti, daripada pesta satu hari yang megah. Ada malam-malam ketika mereka masih merasa lelah, masih merasa takut. Namun kini, mereka tidak lagi memendamnya sendiri. Mereka berbagi, meski terkadang dengan air mata. Mereka belajar bahwa rapuh bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari menjadi manusia. Film Uang Pas Solo terus bergerak menuju akhir dengan nada yang tenang, namun penuh makna. Tidak ada klimaks yang meledak-ledak, tidak ada penyelesaian instan. Yang ada hanyalah perubahan cara pandang. Dari melihat adat sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat, menjadi sesuatu yang bisa diajak berdialog. Kisah Biba dan Rizky menjadi gambaran tentang banyak pasangan lain yang mungkin tidak pernah bersuara. Tentang bagaimana tradisi bisa menjadi indah jika dijalani dengan empati, dan menjadi menyakitkan jika dijalani dengan paksaan. Di titik ini, penonton diajak untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri.
Apakah kebahagiaan benar-benar harus dibuktikan di hadapan orang banyak? Apakah cinta harus selalu dibayar mahal? Dan apakah adat yang kita junjung selama ini benar-benar masih melindungi, atau justru menekan? Biba dan Rizky tidak menjadi tokoh yang sempurna. Mereka tetap memiliki keterbatasan, tetap membawa luka. Namun mereka memilih untuk sadar. Dan dari kesadaran itulah, sebuah harapan kecil tumbuh. Bahwa generasi berikutnya mungkin bisa menjalani pernikahan dengan lebih ringan, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Dan di sanalah, tanpa sorotan lampu, tanpa musik keras, makna sejati dari uang pas solo akhirnya terasa. Bukan sebagai angka di amplop, bukan sebagai simbol gengsi, melainkan sebagai cermin yang memantulkan kembali siapa kita sebenarnya, ketika semua kemeriahan sudah lama berlalu. Sahabat dunia wisata. Kisah Biba dan Rizky mengajarkan kita bahwa cinta bukan hanya tentang seberapa besar pesta yang bisa digelar, bukan tentang seberapa ramai undangan yang hadir, dan bukan pula tentang seberapa tebal amplop yang terkumpul. Cinta adalah tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri, tentang memilih berjalan bersama meski jalan itu sempit, sunyi, dan penuh tekanan dari sekitar. Melalui uang pas solo, kita diajak melihat bagaimana adat dan tradisi sejatinya lahir untuk menjaga nilai kebersamaan, bukan untuk menindas, apalagi memaksa seseorang mengorbankan masa depannya demi gengsi sesaat. Film ini menyadarkan kita bahwa kebahagiaan tidak pernah bisa diukur dari kemewahan pesta, tetapi dari ketenangan hati setelahnya. Bahwa rumah tangga yang kuat dibangun dari saling pengertian, kompromi, dan keberanian untuk berkata cukup ketika kemampuan memang terbatas. Kisah ini juga menampar realitas sosial kita, bahwa terlalu sering manusia terjebak pada penilaian orang lain, takut dianggap kurang, takut tidak dihormati, hingga lupa pada satu hal penting, kemampuan diri sendiri. Uang bisa dicari, pesta bisa diulang, tapi luka akibat tekanan sosial bisa menetap lama di hati. Dan pada akhirnya, yang bertahan bukanlah gemerlap lampu pesta, melainkan tawa sederhana, pelukan tulus, dan kejujuran untuk hidup sesuai kemampuan. Uang pas solo bukan sekadar film, tapi cermin bagi banyak keluarga, bagi banyak pasangan, dan bagi siapapun yang pernah merasa terbebani oleh ekspektasi. Sebuah pengingat lirih bahwa tradisi seharusnya dijaga dengan kesadaran, bukan dipaksakan dengan gengsi. Buat kamu yang ingin menyaksikan kisah penuh makna ini secara utuh, tonton film Uang Pas Solo di bioskop atau melalui platform resmi agar karya para sineas Indonesia terus hidup dan berkembang. Dan jika kamu merasa cerita ini menyentuh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Dunia Wisata, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Setiap kisah adalah amanah. Jika kamu merasa kisah ini memberi cahaya, sebarkanlah, klik like dan subscribe. Dan biarkan cerita-cerita penuh hikmah ini terus tumbuh bersama kita.